Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Rijali Rahman di dalam channel YouTube Kitab Terjemah yang akan membacakan kisah-kisah ataupun ilmu pengetahuan tentang Islam yang terdapat dalam kitab-kitab yang sudah diterjemahkan, karena supaya kita dapat mempelajari dengan apa yang sudah diterjemahkan oleh para terjemah. Tapi sebelum itu ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, ya seperti biasa mari kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meyakini bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa ketika kita menuntut ilmu, maka pastikan kita dalam keadaan suci, artinya kita sudah berwudu. Oke, kita lanjut ke kisahnya. Maka kita masih dalam bab semangat pada masa anak-anak, yaitu pada sahabat Rasulullah SAW pada masa anak-anak. Kisah ke-19. Kesibukan Ibnu Hasan, ilmu Hasan radhiyallahu an, ya, kesibukan ilmu Hasan radhiyallahu an ketika kecil. Menurut jumhur ulama, Hasan radhiyallahu an, cucu Rasulullah SAW, lahir pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Berdasarkan keterangan itu, ya, sebenarnya keterangan itu ketika Nabi SAW wafat, usia Hasan radhiyallahu an 7 tahun lebih beberapa bulan. Sebenarnya anak kecil berusia 7 tahun tidak dapat berbuat apa-apa dalam ilmu pengetahuan, namun ia sempat meriwayatkan beberapa hadis, ya. 7 tahun tuh apalah gitu maksudnya, ya. Tapi ini Hasan bisa meriwayatkan beberapa hadis padahal dia masih anak-anak. Abul Hawra adalah seseorang yang pernah bertanya kepada Hasan radhiyallahu an, apakah engkau teringat sesuatu dari Rasulullah SAW? Jawabnya, ya, ada. Suatu ketika aku sedang berjalan-jalan dengan Rasulullah SAW, lalu kami menjumpai setumpuk kurma dari sedekah orang-orang. Lalu kau ambil sebuah dan meletakkannya di mulutku. Lalu beliau bersabda, kah, sambil mengeluarkan kurma dari mulutku. Sabda beliau, kita tidak boleh memakan harta sedekah. Aku pun belajar masalah sholat 5 waktu dari Nabi SAW. Hasan radhiyallahu an berkata, aku diajari doa witir, ya, doa sholat witir oleh Rasulullah SAW. Nah, doanya seperti ini. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan orang yang telah engkau beri petunjuk. Sentosakanlah aku dalam golongan orang yang telah engkau beri kesentosaan. Peliharalah aku bersama orang yang telah engkau pelihara. Berkahilah aku dengan apa yang engkau berikan. Hindarkanlah aku dari keburukan qadha-Mu. Sesungguhnya engkau maha memutuskan dan tiada yang dapat memberi keputusan kepadamu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau sayangi dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Maha berkah namamu dan maha tinggi ya Tuhanku. Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat subuh tetap duduk di tempatnya sampai terbit matahari, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari api neraka. Hasan radhiyallahu an telah berkali-kali pergi haji dengan berjalan kaki. Jika ditanya mengapa, ia menjawab, setelah mati nanti aku malu menjumpainya dan aku belum pergi ke rumahnya dengan berjalan kaki.
Ia terkenal sangat lembut dan warok. Nah, dalam Musnad Ahmad terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan olehnya. Pengarang Talqih juga memasukkannya ke dalam daftar para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis. Ada 13 hadis yang diriwayatkan olehnya. Sebenarnya apa yang dapat dilakukan oleh anak pada usia 7 tahun ya. Tetapi pada usia semuda itu ia mampu mengingat sejumlah hadis sekaligus meriwayatkannya. Ini menunjukkan kemampuan yang sempurna dan semangat yang luar biasa. Namun sayang, kita sekarang ini justru tidak mengajari ilmu agama sedikit pun kepada anak-anak kita yang sudah berumur 7 tahun. Kita menganggap bahwa anak umur 7 tahun tadi tidak bisa apa-apa. Akhirnya ketika sudah besar, lambat menerima pelajaran. Yang disalahkan siapa? Kalau nggak gurunya, anaknya. Ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.